Halo semuanya, pernah nggak sih kita berhenti sejenak di tengah kesibukan nge-scroll dan mikir sebenarnya etika di balik setiap klik dan postingan kita tuh gimana ya? Nah, hari ini kita bakal coba cari tahu sama-sama panduan buat menjelajahi dunia digital yang super kompleks ini dengan lebih bijak. Ya kan? Scroll, posting, komen, terus diulang lagi. Ini udah kayak napas kita sehari-hari. Tapi, di tengah semua keramaian itu, pernah nggak sih kita nanya ke diri sendiri, cara gue main medsos sudah bener belum ya? Udah bawa manfaat belum ya? Oke, kamu mungkin kaget pas tahu sumber panduan kita kali ini datang dari mana. Ini adalah sebuah buku teks pendidikan agama Islam. Tunggu dulu. Jangan salah sangka. Di dalamnya itu ada prinsip-prinsip universal yang relevan banget buat kita semua, biar jadi warga digital yang lebih bertanggung jawab. Karena ini bukan cuma soal aturan, tapi soal membangun karakter kita. Untuk mulai, yuk kita hadapi dulu kenyataannya. Ada sebuah dilema besar yang kita hadapi setiap kali kita buka aplikasi media sosial. Media sosial itu, jujur aja kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, wah keren banget, kita bisa nyambung lagi sama teman lama, bisa bangun komunitas bareng orang-orang di seluruh dunia, jadi alat yang hebat buat belajar dan berbagi. Tapi, di sisi lainnya, media sosial juga bisa jadi lahan subur buat hoax, fitnah, dan ujaran kebencian yang bisa memecah belah kita. Dan kalau mau lihat seberapa nyata sisi negatifnya, lihat deh angka ini, 1.481. Ini adalah jumlah konten hoax terverifikasi soal COVID-19 yang nyebar di Indonesia. Dan itu cuma dalam waktu 9 bulan. Kebayangkan seberapa cepat dan bahayanya disinformasi itu bisa menyebar luas. Jadi, gimana dong solusinya? Gimana caranya kita bisa ambil manfaat positifnya sambil ngehindarin dampak negatifnya? Nah, jawabannya ada di sebuah kerangka etiket yang sebenarnya sangat kuat. Yuk kita kenalan sama istilah kuncinya, adab. Ini tuh lebih dari sekedar aturan atau sopan santun biasa loh. Adab itu soal menyempurnakan karakter. Semacam kompas internal yang ngebentuk cara kita bersikap, baik pas lagi online ataupun offline, dengan penuh kesadaran dan kebaikan. Fondasi dari adab digital ini ternyata ada di sebuah prinsip yang udah lama banget ada, tapi relevan sampai kapanpun. Pesannya jelas, jangan telan informasi mentah-mentah. Kalau dapat berita, periksa dulu, teliti dulu, verifikasi. Prinsip yang barusan kita bahas itu punya nama spesifik, tabayun. Ini tuh pada dasarnya literasi media versi klasik. Di zaman yang penuh berita palsu dan judul clickbait kayak sekarang, tabayun ini jadi skill bertahan hidup yang penting banget buat jaga pikiran kita tetap jernih. Oke, konsep dasarnya udah kita pegang ya. Sekarang, mari kita pecah jadi 3 pilar praktis yang bisa langsung kita terapkan di kehidupan digital kita sehari-hari. Gampang kok. Nah, ini dia 3 pilar utamanya. Pertama, selalu verifikasi dulu informasinya. Kedua, gunakan kata-kata yang baik dan membangun. Dan ketiga, pastiin setiap postingan kita itu punya tujuan yang bermanfaat. Simpel, tapi kalau dilakuin, dampaknya luar biasa. Yuk kita dalami pilar kedua, berbicara dengan baik. Ayat ini tuh tegas banget melarang kita buat ngejek, menghina, atau ngasih julukan yang nyakitin. Ini jadi pengingat penting bahwa di balik setiap akun dan foto profil itu ada manusia beneran yang punya perasaan. Sumber kita ini ngasih batasan yang sangat jelas tentang apa aja sih yang nggak boleh dilakuin. Termasuk di dalamnya itu mengolok-olok orang, mencemarkan nama baik, manggil pakai julukan yang bikin sakit hati, dan nah ini nih yang sering banget terjadi di dunia maya, gibah atau ngegosipin orang lain. Sekarang kita pindah ke pilar ketiga, mengunggah dengan tujuan. Hadis ini ngegambarin idenya dengan sangat cemerlang. Intinya itu soal kesadaran. Jadi sebelum kita ngepost sesuatu, coba deh tanya ke diri sendiri, ini bermanfaat nggak ya? Ini nambah nilai positif nggak ya? Pada akhirnya, tujuannya sederhana aja. Gimana caranya kita bisa jadi bagian yang bikin internet jadi tempat yang lebih baik? Gunakan platform kita buat bagian ilmu yang berguna, kasih dukungan buat yang butuh, atau ya, sekedar nyebarin sesuatu yang positif dan membangun. Kita udah bahas apa yang harus dilakuin dan gimana caranya. Sekarang yuk kita bahas bagian yang paling penting. Kenapanya? Apa sih sebetulnya manfaat dari semua ini? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Buat apa sih repot-repot mikirin ini semua? Apa untungnya buat kita pribadi dan buat komunitas kita secara umum? Sumber kita menyebut manfaat ini sebagai hikmah.
Jadi dengan menerapkan adab, kita nggak cuma ngehindarin penyebaran berita bohong, lebih dari itu kita juga lagi ngebangun kepercayaan sama orang lain, memperkuat hubungan baik atau silaturahmi, dan pada akhirnya ya ikut menciptakan keharmonisan sosial. Setiap interaksi online kita yang positif, itu adalah satu langkah kecil menuju komunitas digital yang lebih sehat. Oke, sekarang mari kita bawa semua ini ke level yang lebih personal. Karena setiap klik, setiap komen, setiap postingan yang kita buat, itu akan meninggalkan jejak. Coba lihat deh gimana sumber kita ini dengan cerdasnya ngehubungin tindakan kita dengan siapa diri kita. Ada hubungan langsung antara aksi online kita dan nilai karakter. Waktu kita ngecek fakta sebelum nge-share, kita itu lagi melatih tanggung jawab. Waktu kita bicara dengan hormat, kita lagi menunjukkan kebijaksanaan. Pada akhirnya, jejak digital kita adalah cerminan langsung dari karakter kita. Jadi saya akan akhiri sesi ini dengan satu pertanyaan buat kamu renungkan. Nanti kalau kamu kembali ke lini masa media sosialmu, coba luangkan waktu sejenak untuk berpikir. Cerita apa sih yang sedang kamu tulis tentang dirimu sendiri? Satu postingan dalam satu waktu. Terima kasih sudah menyimak.